Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Oke Kang Bro, kali ini saya mau kembali unboxing sebuah paketan. Ini isinya alat kerja baru Kang Bro, alat tempur baru ya. Sekaligus ini saya mau bikin videonya ya. Nanti kalau misalkan pesanan tidak sesuai, saya bisa mengajukan untuk proses pengembalian barang. Oke ya, langsung saja kita buka. Dari samping saja. Nah, ini alat wajib yang kita miliki ya untuk motor-motor zaman sekarang kan itu injeksi semua, keluaran motor-motor terbaru Kang Bro. Oke ya, yang pertama ini ada soket DLC ya buat ngeriset manual. Tapi ini bukan ini cuma tambahan Kang Bro, istilahnya bonus ya. Kemudian di sini ada juga taspen DC. Taspen DC ini sebagai bonus saja. Ada dua ya, ini soket DLC sama taspen DC. Nah, sekarang kita buka untuk item utamanya. Nah, ini dia. Sreng, ini dia Kang Bro. Ya, alat utamanya. Saya habis membeli atau pesan alat pengukur tekanan full pump Kang Bro. Nah, ini baru saya miliki ya ternyata ya. Untuk selama ini saya melakukan servis di motor injeksi itu tanpa melakukan pengecekan di bagian tekanan full pump Kang Bro. Tapi alhamdulillah masih tetap teratasi ya, karena setidaknya kalau misalkan kita tahu dasar-dasar utamanya, kemudian hal-hal apa yang nggak boleh dilakukan saat melakukan servis motor injeksi itu sudah kita ketahui, itu tetap insya Allah semua masalah akan teratasi Kang Bro. Misalkan saya contohkan ya, pada sebuah kasus motor injeksi misalkan ini mengalami berebet-berebet Kang Bro. Nah, banyak tutorial yang menyarankan, entah itu di YouTube ataupun di Facebook, TikTok, saat motor injeksi berebet itu banyak yang menyarankan coba lakukan dari yang termudah, paling ringan dulu. Misalkan seperti melakukan reset manual. Jadi untuk bagian soket DLC, kabel berwarna coklat hijau untuk motor Honda ya, misalkan Matic Honda, nah itu bisa dilakukan penjamperan, dilakukan proses reset secara manual. Nah, hal tersebut sebenarnya justru akan memperburuk kondisi motor itu sendiri Kang Bro. Artinya misalkan kalau dari tekanan full pump itu ternyata sudah di bawah rata-rata atau di bawah ukuran 40 PSI, ternyata itu justru akan menemukan kendala lain. Artinya yang tadinya berebet karena kondisi full pump yang lemah namun dilakukan reset manual, maka justru untuk kondisi motor akan semakin buruk kondisinya. Bukannya sembuh tapi malah semakin memburuk. Itu karena bagian full pump yang sudah lemah, yang tekanannya di bawah rata-rata, misalkan di angka 42 PSI atau sekitar 2,5 bar. Nah, ternyata itu turun tekanannya, misal di angka 2 bar atau 25 PSI, 30 PSI, di bawah 40 lah intinya begitu. Itu justru akan menjadikan motor lebih parah kondisinya daripada sebelumnya. Nah, tapi karena meskipun dari selama ini saya melakukan perbaikan di motor injeksi tanpa menggunakan alat ini ya, karena saya juga adalah ya dasar-dasarnya, misalkan tekanan full pump itu yang di bawah rata-rata, kalau misalkan kita cabut dari knop
selang yang berasal dari full pumpnya itu kira-kira sejengkal segini Kang Bro. Kalau misalkan semburannya itu nggak ada sejengkal kurang lebih sejari segini dari ujung selang full pumpnya, nggak ada sejengkal, itu saya nggak berani melakukan riset manual, saya nggak berani Kang Bro, karena pasti akan terjadi masalah. Tapi kalau misalkan saya cek dari sini kok dia melompatnya semburannya itu ada sekitar 1 jari inilah ya, itu biasanya saya lakukan riset manual, saya berani. Jadi ada dasar-dasarnya meskipun nggak pakai alat seperti ini. Nah sekarang kalau misalkan sudah menggunakan alat seperti ini akan lebih mudah lagi untuk kita melakukan proses analisa dan tindakan lebih lanjut dalam saat kita melakukan proses perbaikan di motor injeksi yang mengalami trouble atau masalah. Nah ini untuk alat full pumpnya sendiri dari brand Tekiro. Nah sebenarnya ada yang dijual satuan Kang Bro, maksudnya seperti dari ininya saja, apa ini namanya, barometer atau manometer. Nah intinya dijual satuan yang seperti ini saja ada. Kalau misalkan satuan seperti ini kalau nggak salah kisaran harga sekitar 35.000 kalau sekarang ya. Kemudian untuk nempelnya ini juga bisa dibeli satuan. Nah untuk nempel ini ukurannya itu ada 2 jenis, 6 mili sama 6 mili dari kedua sisinya. Kemudian 6 mili dan 8 mili. Nah ini untuk 6 dan 8. Nah ini multi, kalau yang seperti ini bisa digunakan hampir di semua jenis motor injeksi seperti dari tipe Yamaha, Honda maupun Suzuki dan juga Kawasaki. Tapi kalau yang 6 mili, sisi sini 6 mili dan yang sini 6 mili itu biasanya cuma bisa digunakan di motor injeksi Honda saja. Nah ini untuk kelengkapannya sudah lengkap ya, ada untuk barometernya, kemudian nepel dan juga selang. Kemudian untuk bonus atau tambahan di sini, sebenarnya bukan bonus sih, tambahan ya, test pen DC beserta kabelnya ini, kemudian soket DLC untuk reset manual. Nah di sini juga dilengkapi dengan buku panduan juga Kang Bro, jumlah kedipan lampu mil sepertinya. Nah benar. Nah di sini ada istilahnya manual book ya, DLC data link konektor. Nah di sini untuk lampu mil 1 kedipan, 7 kedipan, 8, 9, 11, 12 sampai kedipan 54 di sini juga ada ya. Itu di bagian sensor mana yang mengalami permasalahan. Nah di sini sudah dituliskan ya. Nah ini cocok banget ya buat yang lagi belajar, karena ada manual booknya jadi lebih mudah untuk menghafal. Oke, untuk uji cobanya mungkin belum saya lakukan sekarang ya, karena belum ada bahan atau motor injeksi yang ingin saya coba. Jadi video kali ini cukup unboxingnya saja Kang Bro. Ini saya dapatkan di kisaran harga 103.000 Kang Bro, beserta ongkos kirim sudah ya, 103.000, dan tambahannya ini tadi test pen DC sama soket DLC untuk reset manualnya. Oke, semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.